Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang peran spiritual quotient atau SQ bagi anak usia dini. Namun, sebelum memasuki ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rizky Martinda, yang kedua ada Ulfa Baroroh Wahidah, dan yang ketiga ada Siti Rahayu. Ini adalah diskusi dari kelompok kami. Selamat menyimak teman-teman. Ya, yang pertama ada pengertian kecerdasan spiritual quotient. Dari segi bahasa, kata kecerdasan berarti perihal cerdas, sedangkan spiritual bermakna sesuatu yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani batin. Sehingga secara bahasa, kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kecerdasan yang berkenaan dengan rohani dan batin. Dalam hal ini, tercakup di dalamnya kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar, berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kecerdasan spiritual itu merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan kerohanian dan batin, yang mencangkup rasa kepedulian antar sesama, antar makhluk lain, dan alam sekitarnya, berdasarkan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua, metode peningkatan kecerdasan spiritual anak menurut Nasihawan. Terdapat beberapa metode yang dapat menjadi alternatif, khususnya bagi orang tua dalam peningkatan kecerdasan spiritual anak, yakni ada mengikat anak dengan ibadah. Maksudnya adalah orang tua perlu mengenalkan anak dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika si anak itu tumbuh dewasa, dia tidak asing lagi dengan kegiatan semacam itu. Yang kedua ada mengikat anak dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, dasar pengajaran dalam semua kurikulum sekolah di berbagai negara Islam adalah Al-Quran. Nah, disinilah peran orang tua dibutuhkan. Misalnya mengajarkan anaknya menulis huruf hijaiyah sejak dini. Dan misal hafalan suratan pendek, seperti itu. Al-Quran di sini sangat berperan dalam pengajaran, dalam pendidikan, karena di dalamnya terdapat tuntunan untuk berakhlak mulia. Yang ketiga ada mengikat anak dengan rumah-rumah Allah. Masjid contohnya, di mana banyak anak-anak menimba berbagai macam ilmu, di antaranya ada akidah, Al-Quran, hadis, dan fikih. Itu sangat diperlukan ya untuk anak-anak kalian nanti. Yang keempat ada mengikat anak dengan zikir kepada Allah. Fungsinya adalah untuk meminimalisasi ucapan-ucapan buruk, kurang sopan. Istilahnya untuk menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik ya teman-teman. Yang kelima ada mengikat anak dengan amalan-amalan sunnah. Contoh amalan yang perlu diajarkan anak itu misal puasa. Minimal ya setengah hari ya untuk anak kecil. Terus mengajarkan anak ketika makan atau minum itu hendaknya dilakukan sambil duduk. Karena itu sudah termasuk tuntunan dari Rasul. Gak boleh tuh ya makan atau minum sambil lari ke sana ke kemari. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan spiritual. Menurut Toto Asmara, pada hakikatnya, orang yang cerdas spiritualnya akan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa. Takwa merupakan bentuk pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Jadi, takwa di sini adalah takwa kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ada memiliki kualitas sabar. Sabar di sini adalah sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, jujur. Kejujuran adalah komponen rohani yang menentukan berbagai sikap terpuji,
di mana orang yang berani mengatakan jujur, maka dia akan terbebas dari segala kebohongan. Terus yang keempat ada empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya diri. Yang kelima ada berjiwa besar. Maksudnya adalah berani untuk memaafkan antar teman, sekaligus melupakan kesalahan yang pernah dilakukan. Karena orang cerdas itu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Yang selanjutnya, fungsi kecerdasan spiritual atau ESQ. Yang pertama, spiritual quotient, memfungsikan berpikir unitif. Dalam diri manusia terdapat 3 saraf yang mempengaruhi kinerja dirinya dalam berpikir. Ada pengorganisasian saraf yang memungkinkan manusia untuk berpikir logis, rasional, dan kuat asas yang sering disebut EQ. Kecerdasan unitif adalah fungsi intrinsik otak manusia. Yang kedua, mengaktifkan gold spot pada otak. Penemuan gold spot pada otak manusia membuktikan bahwa manusia senantiasa mencari nilai-nilai mulia atau spiritualitas. Manusia adalah makhluk spiritual yang senantiasa merasa bahagia ketika spiritualitasnya terpenuhi. Penemuan gold spot pada otak manusia lebih meyakinkan pendapat ini karena manusia akan senantiasa mencari Tuhannya, yaitu melalui sifat-sifat Tuhan yang selalu diidamkan manusia. Fungsi gold spot yaitu untuk mendorong dan menuntun manusia untuk terus mencari makna hidup. Seorang akan merasa bermakna spiritual ketika ia berkata jujur, mengasihi, menolong, adil, sabar, dan bersikap serta bertingkah laku mulia. Peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual bagi anak. Bentuk-bentuk peran orang tua terhadap anak yaitu 1. Memberikan pengarahan dan bimbingan, yaitu orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam kehidupan anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu. Yang kedua, memberikan motivasi. Manusia hidup di dunia pasti memiliki keinginan, cita-cita, ataupun harapan. Karena dengan adanya keinginan tersebut, pasti akan timbul semangat dalam hidupnya, walaupun terkadang untuk mencapai membuktikan usaha yang tidak ringan. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Pengaruh yang kuat dalam pendidikan anak adalah teladan orang tua, karena dapat memberikan gambaran yang jelas untuk ditirukan. Oleh karena itu, perlu disadari dan diperhatikan agar orang tua dapat memberikan contoh yang baik dan benar. Berikutnya, faktor penghambat perkembangan kecerdasan spiritual bagi anak usia dini. 1. Prasangka. Prasangka atau tindakan seseorang sangat bergantung dengan alam pikirannya masing-masing. Dalam Islam mengenal prasangka baik husnuzon dan prasangka negatif suuzon. Prasangka yang dapat membelenggu perkembangan kecerdasan spiritual adalah prasangka negatif. Namun demikian, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih responnya sendiri-sendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip hidup. Prinsip hidup yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam. Prinsip hidup yang dianut dan diyakini itu telah menciptakan berbagai tipe pemikiran dengan tujuannya masing-masing. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman hidup atau kejadian-kejadian yang dialami juga sangat berperan dalam menciptakan pemikiran seseorang, sehingga membentuk suatu paradigma yang melekat di dalam pikirannya. Seringkali paradigma itu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur bagi dirinya sendiri atau untuk menilai lingkungannya.